Kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di kesempatan pagi ini kita kembali bersua dalam edisi Selasa tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan tanggal 4 Maret 2025. Ikhwatal Islam, di pagi ini kita akan dengarkan kajian program khusus Ramadan selama Ramadan insyaallah taala bersama guru kita Ustadz Adi Agustian Elsi Hafidhullah taala yang alhamdulillah telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita di pagi ini berkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari pelajaran yang kita dengarkan nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wahai Ustaz. Ya, alhamdulillah tamam. Masya Allah, jazakallah khairan. Barakallah. Wafiq, barakallah. Ustaz telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan berkah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pembahasan pagi ini, Ikhwatal Islam, berkaitan tentang bulan Ramadan, bulan perlombaan. Untuk tema hari ini Ustaz akan membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan perlombaan. Dan setelah pembahasan nanti bila waktu memungkinkan kita sediakan juga untuk tanya jawab. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya atau dapat telepon kami nanti di 08117530.000 atau melayangkan pertanyaan dari WA dan SMS di 0811754544. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Fadhil surah majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita tengah berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yang Nabi SAW sifati dengan sifat penuh berkah, di mana ini adalah bulan ampunan, bulan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla, bulan untuk mendapatkan kebebasan dari neraka, bulan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Maka merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan ini, di mana kita semua dituntut untuk banyak-banyak beribadah di bulan ini, banyak-banyak melakukan ketaatan, amal soleh. Karena sesungguhnya keberkahan, ampunan, sorga, kebebasan dari neraka dan pahala yang melimpah ruah itu tidak akan didapat oleh seorang hamba kecuali dengan sungguh-sungguh beribadah di bulan ini. Itu yang Nabi SAW katakan kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi juga mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam di malam qadar dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi juga mengatakan, shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahun, adalah penghapus pelebur dosa kesalahan yang ada di antara keduanya, idza ijtanabal kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Nabi juga mengatakan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari karena Allah Azza wa Jalla, illa ba'adallahu
bidzalikal yaumi wajhahu 'an nari 70 kharifa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan puasanya di hari itu dari neraka Allah Azza wa Jalla sejauh 70 tahun perjalanan. Maka kaum muslimin muslimat, para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ini adalah bulan untuk banyak-banyak beribadah, bukan bulan untuk bersantai-santai, bukan bulan untuk main-main, bermalas-malasan. Tidak. Tapi ini adalah bulan di mana kita saling berlomba. Berlomba untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah, meraih surga Allah, meraih kebebasan dari neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an untuk saling berpacu, untuk saling berlomba di dalam kebaikan ini. Dan seperti itulah seharusnya kehidupan yang ditampilkan oleh orang-orang yang beriman akan hari akhirat, akan surga dan neraka Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard. Saling mendahuluilah kalian, saling berlombalah kalian menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Maka ini adalah bulan perlombaan orang-orang yang beriman, yang mengharapkan ampunan Allah, yang mengharapkan surga Allah, yang mengharapkan kebebasan dari neraka Allah, yang mengharapkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan bulan untuk bersantai-santai. Sungguh Nabi kita yang mulia SAW adalah orang yang paling terdepan di dalam mengerjakan ibadah. Orang yang paling bersegera di dalam mengerjakan amal soleh. Kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Nabi dan para sahabat adalah teladan terbaik bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang-orang dahulu saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat. Karena mereka menyadari bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara. Kita di dunia ini seperti orang asing. Dunia bukanlah kampung halaman kita. Ini adalah negeri keterasingan bagi orang-orang yang beriman. Kampung halaman yang sebenarnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dan mereka berusaha untuk kembali ke kampung halamannya dengan banyak beribadah dan beramal soleh. Dunia hanyalah jembatan penyeberangan, tempat perlintasan. Maka oleh karena itu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sibuk dan banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saling berlomba satu dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan masing-masing di antara para sahabat Nabi SAW memahami ayat itu ditujukan kepada mereka masing-masing, bukan kepada sebagian orang. Dan itu yang dikatakan oleh para salaf. Seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sungguh para sahabat Nabi SAW memahami ayat-ayat wasari'u, sabiku, bersegeralah, berlombalah, saling mendahulilah kalian di dalam beribadah menuju sorga, menuju ampunan. Mereka memahami itu adalah ayat yang Allah tujukan kepada masing-masing individu mereka, sehingga mereka berlomba-lomba. Baik di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Di saat Allah Azza wa Jalla, begitu juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ini adalah bulan ampunan, ini adalah bulan untuk meraih surga Allah, ini adalah bulan untuk mendapatkan kebebasan dari neraka. Mereka tentu akan lebih berlomba-lomba lagi. Lebih berpacu lagi. Perlombaan yang ada di antara mereka
itu dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan amal soleh, bukan dalam urusan dunia. Mereka sama sekali tidak peduli dengan dunia. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa di hati mereka ketika ada di antara sahabat-sahabat mereka yang memiliki dunia yang lebih daripada mereka. Memiliki harta yang lebih banyak. Mereka nggak peduli. Bukan nggak ada orang-orang yang kaya raya di tengah-tengah para sahabat. Tidak, banyak. Taib, apakah sahabat-sahabat yang kaya raya ini dihasati oleh sahabat-sahabat yang miskin? Tidak. Sama sekali tidak ada hasad di dalam diri mereka. Tidak ada rasa cemburu. Saudara-saudaranya memiliki dunia ini lebih banyak daripada mereka. Tapi kecemburuan, hasad mereka, dan ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ghibthah, bukan hasad, itu ada di dalam ibadah, ada di dalam amal soleh. Baru mereka merasa ada yang tidak enak di hati mereka. Hati mereka hancur ketika melihat ada orang yang mengalahkan mereka, mendahului mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang disebut dalam hadis yang sahih. Hadis Abu Dzar radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengatakan zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi memborong pahala. Orang-orang kaya telah pergi memborong pahala. Mereka mengambil semua pahala. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Nabi bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa demikian? Lihat ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kata mereka, ya lihat ya Rasulullah, mereka salat seperti kami salat. Mereka juga puasa seperti kami puasa. Yang kaya itu salat sebagaimana kami salat. Yang kaya itu puasa sebagaimana kami puasa. Akan tapi mereka beramal, beribadah dengan kelebihan harta mereka. Mereka naik haji. Mereka bersedekah, mereka memerdekakan budak. Ya. Mereka menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Sementara kami ya Rasulullah. Ya, lihat. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Hidayah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang keluar dari lisan mereka. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Fulan memiliki harta, fulan memiliki ini. Sementara saya. Mereka tidak pernah mengeluhkan saudara-saudara mereka yang lebih kaya daripada mereka. Tapi yang mereka keluhkan ketika saudara-saudara mereka mengalahkan mereka dalam beribadah. Mereka cemburu. Mereka hasad. Tapi yang disebut dengan ghibthah. Ya, hancur hati mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, alaihissallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan buat kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Setiap ucapan subhanallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu akbar sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah, bahkan di dalam hubungan kalian juga sedekah. Akhirnya para sahabat yang miskin ini memperbanyak zikir mereka. Ya, lihat. Memperbanyak zikir mereka. Namun ternyata orang-orang kaya mengetahui ternyata zikir juga adalah apa? Sedekah. Mereka pun di samping banyak bersedekah dengan harta, mereka pun juga banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat yang miskin ini datang lagi kepada Nabi SAW, kemudian mengadukan, ya Rasulullah, lihat orang-orang kaya juga banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau begitu, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Berlombalah, berpaculah di bulan yang penuh berkah ini. Meraih ampunan Allah, meraih surga Allah, meraih kebebasan dari neraka, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Sungguh-sungguhlah beribadah. Kalau tidak di bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguh. Tidak di bulan Ramadan ini kita berlomba, berpacu, mengalahkan ya saudara-saudara kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi yang nomor satu besok masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla.
agar kita menjadi orang yang pertama mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surga. Maka hendaknya kita berpacu di bulan ini. Ya mudah-mudahan itu berbekas ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita juga tetap semangat dan berpacu, berlomba di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat orang-orang hari ini sibuk berlomba, berpacu, bahkan sebahagian orang berlomba dan berpacu bagaimana di bulan Ramadan ini dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari materi dunia. Ya, lihat bagaimana para pedagang berlomba dan berpacu. Yang jualan ini, yang jualan itu, yang jualan ini, itu dan sebagainya. Bagaimana dagangannya laris manis di bulan ini. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari materi dunia di bulan ini. Ya. Maka oleh karena itu lihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada muridnya, kata beliau, apabila kau melihat ada orang yang memacumu dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, maka hendaknya kau memacu dia. Namun apabila kau melihat ada orang yang memacumu dalam urusan dunia, maka campakkanlah dunia itu ke leher mereka. Kenapa demikian? Karena dunia itu kesenangannya, kenikmatannya dibandingkan dengan kesenangan dan kenikmatan akhirat tidak ada apa-apanya. Ya. Kenikmatan dan kesenangan di akhirat jauh lebih besar dan lebih baik, lebih kekal dan abadi daripada kenikmatan dan kesenangan di dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan la mawdi' sautin fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat letak cambuk di sorga Allah Azza wa Jalla. Tempat letak cambuk di sorga. Yang itu cuman paling beberapa senti, ya, dengan panjang cuman mungkin 1 meter atau 1,5 meter atau 1 meter. Itu saja lebih baik dan lebih indah daripada dunia beserta isinya. Bayangkan bagaimana dengan rumahnya, bagaimana dengan bidadarinya, bagaimana dengan makanannya, minumannya, pepohonannya, buah-buahannya, dan seterusnya. Adapun dunia, Nabi SAW mengumpamakannya seperti apa? Bangke. Bahkan lebih hina dan lebih menjijikkan daripada bangke. Makanya oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan kepada muridnya atau kepada jemaahnya, kalau seandainya ada orang yang memacumu, ya, dalam urusan dunia, maka campakkan dunia ini ke leher mereka. Karena kita nggak butuh kepada dunia. Ya. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya aku menginginkan dunia, Allah akan jadikan Uhud itu emas buatku. Bayangkan bukit Uhud yang pernah ziarah ke Madinah dan ziarah ke Uhud. Kita lihat bagaimana bukit Uhud itu. Panjangnya mungkin lebih kurang sekitar 7 sampai 8 kilo. Tingginya mungkin 850 atau 900 meter. Kalau aku mau Allah jadikan Uhud itu sebagai emas buatku. Tapi buat apa, kata Nabi SAW? Buat apa? Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia ini? Hubunganku tidak lain seperti orang yang tengah melintasi dunia ini. Tengah beristirahat sebentar kemudian pergi. Hanya itu. Sehingga untuk apa Nabi SAW memakmurkan dunia ini, sementara pada akhirnya dunia ini akan ditinggalkan. Itulah yang Nabi SAW juga katakan kepada siapa? Kepada Umar. Ketika beliau menangis melihat kondisi Nabi SAW. Nabi tidur di atas tikar yang kemudian meninggalkan bekas di rusuk punggung Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, tidakkah kau ridho Allah berikan dunia ini kepada mereka, ya, dan Allah berikan kenikmatan surga kepada kita nanti di akhirat, sementara mereka tidak mendapatkan apapun nanti di akhirat. Jadi kesenangan dan kenikmatan yang sejati itu ada di dalam surga Allah Azza wa Jalla, bukan di dunia.
Dunia ini adalah tempat kita berlomba, berpacu. Bukan untuk menumpuk, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi berlomba, berpacu bagaimana kita bisa banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia. Sawah ladang kita untuk beribadah, mengerjakan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan dan akhwat para pemirsa Radio Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para sahabat-sahabat Nabi SAW, lihat bagaimana mereka berlomba, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat. Bagaimana mereka bersegera, ya, bersegera untuk melakukan amal soleh, melakukan ibadah, meskipun mereka kehilangan jiwa dan harta mereka. Karena mereka tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala membeli dari mereka, ya, harta dan jiwa mereka dengan sebaik-baik pembelian, yaitu apa? Surga. Maka mereka tidak pernah pandang bulu, tidak pernah berpikir 7 kali untuk mendapatkan itu. Meskipun harus kehilangan harta, harus kehilangan apa? Jiwa. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Taubah ayat 111. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beri? Apa yang Allah beli? Anfusahum, jiwa mereka. Kemudian wa amwalahum, harta mereka yang mereka infakkan, yang mereka sedekahkan, yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka letakkan di jalan-jalan Allah Azza wa Jalla. Allah beli itu semua. Itu bukan sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan sesuatu yang tidak dinilai oleh Allah. Enggak, dinilai, dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah beli jiwa harta kita? Bi anna lahumul jannah. Bagi mereka yang menjual jiwa dan harta mereka, bagi mereka surga. Subhanallah. Dan surga adalah barang dagangan Allah yang paling mahal. Nabi pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal harganya, mahal nilainya. Wa inna sil'atallahi ghaliyah hiyal jannah. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Maka ayo, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat, berpaculah kita di bulan ini. Kerjakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan dasar iman dan ihtisab. Kerjakan puasa dengan menjauhi segala dosa dan maksiat. Bukan hanya sekedar meninggalkan lapar, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menjauhi dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian qiyamul lail, kerjakan qiyamul lail. Ya, jangan lewatkan malam-malam Ramadan tanpa kita mengerjakan qiyamul lail. Bukankah tadi telah kita sampaikan sabda Nabi kita yang mulia SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kalau tidak di bulan ini kita berlomba, di bulan mana kita akan berlomba? Kalau tidak di bulan ini kita sungguh-sungguh, di bulan mana kita akan sungguh-sungguh? Nah, para pemirsa Radio Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat beberapa contoh, ya, perlombaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, di dalam mengerjakan amal saleh. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih tentang perlombaan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala. Ya. Di mana Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq
fawafaqa dzalika malan 'indi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, dan ketika Rasul menyuruh bersedekah itu bertepatan dengan aku tengah memiliki harta. Artinya dia tengah memiliki harta yang banyak pada waktu itu. Faqult, maka aku berkata, kata Umar, al-yawma asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Kata Umar, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Aku akan mengalahkan Abu Bakar jika seandainya aku mampu mengalahkannya, mendahuluinya satu hari saja. Artinya selama ini Umar berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar, berusaha untuk mendahului Abu Bakar di dalam beribadah, di dalam beramal soleh, tapi tidak bisa-bisa. Maka dia berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa mendahuluinya walaupun satu hari ini. Maka kata Umar, faji'tu binisfi mali. Aku datang menghadap Nabi SAW dengan separuh hartaku. Artinya dia bagi dua hartanya. Separuhnya dia tinggalkan, separuhnya lagi dia bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ini adalah sedekahku untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Faqultu mithlah. Maka aku mengatakan, semisal dengan itu. Artinya sama dengan itu. Menunjukkan bahwasanya dia membagi dua hartanya. Lalu setelah itu tidak lama berseling, wa ata Abu Bakar bikulli ma indah. Abu Bakar datang kepada Nabi SAW membawa semua yang dia punya dari hartanya. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar. Lalu Nabi SAW pun berkata, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan dengan ringannya, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Artinya apa? Semua hartanya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka aku pun berkata, kata Umar, la usabikuka ila syai'in abada. Aku tidak akan pernah mengunggulimu, mengalahkanmu dalam hal apapun, walaupun satu kali. Allahu Akbar. Mana orang-orang yang seperti Abu Bakar dan Umar hari ini? Ya. Lihat. Jadi Abu Bakar selalu berada di barisan yang terdepan. Selalu berada di barisan yang terdepan. Bahkan ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ya. Mengenai keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW suatu kali berjalan bersama denganku dan Abu Bakar melewati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa huwa yaqra. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud tengah membaca Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW tasamma' qira'atah. Berusaha untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud. Ya. Mencuri-curi pendengaran bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi SAW melewatinya, pergi. Lalu beliau pun bersabda. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang ikut berjalan bersama dengannya. Ya, aku dan Abu Bakar. Yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana ghaddan. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepadaku, maka hendaknya dia membaca Al-Quran seperti bacaan Ibn Ummi Abd. Seperti bacaan Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Umar, fa'adlajtu ila Ibn Mas'ud liubashirahu bima qala Rasulullah SAW. Ketika aku mendengar itu dari Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepadaku, maka hendaknya dia membaca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Aku ingin memasukkan kabar gembira itu ke dalam hati Abdullah bin Mas'ud. Aku ingin menyampaikan berita gembira tersebut. Ya.
Dan memasukkan kegembiraan, menyampaikan berita gembira ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para sahabat adalah orang-orang yang suka membawakan kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan mereka berusaha berpacu siapa yang paling dahulu menyampaikan kabar gembira tersebut. Terlihat dari hadis yang panjang mengenai Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang ketika itu apa? Mangkir dari perang Tabuk. Mangkir dari perang Tabuk. Sampai Nabi SAW menghajar mereka, maksudnya mendiamkan mereka selama 50 hari. Dan dunia terasa sempit sama mereka. Dan Nabi perintahkan sahabat untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mangkir dari perang Tabuk. Ketika turun ayat kepada Nabi SAW. Kepada Nabi SAW. Di tengah malam, dan ketika itu Nabi SAW berada di rumah salah seorang istrinya. Nabi ingin menyampaikan itu. Tapi dilarang oleh istrinya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu tengah malam, di mana orang-orang tengah beristirahat, dan kalau disampaikan oleh Nabi akan terjadi kegaduhan, kehebohan. Maka istrinya mengatakan, hendaknya kau sampaikan di waktu subuh, selesai sholat. Dan ternyata selesai subuh, Nabi menghadap, kemudian membacakan ayat yang diturunkan oleh Allah mengenai telah diterimanya taubat 3 orang ini. Ya, telah diterima taubat 3 orang ini. Allah langsung turunkan ayat. Maka ketika itu berlarianlah, berhamburanlah para sahabat dari Masjid Nabawi, dari Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Ada yang mengambil kudanya, ada yang berlari ke bukit, ada yang berlari sambil berteriak, ada yang berlari ke rumahnya, dan seterusnya. Ke rumah 3 orang sahabat. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi yang pertama menyampaikan kabar gembira. Lihat bagaimana mereka berlomba. Nah, Umar ketika mendengar itu, perkataan Nabi yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepadaku, maka bacalah berdasarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka aku ingin memasukkan kabar gembira itu, ingin menyampaikan berita gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Falamma sami'a sauti qala ma ja'aka bika sa'ah. Maka tatkala aku datang, Abdullah bin Mas'ud mendengar suaraku, maka dia bertanya, apa yang membuatmu datang di jam ini atau sekarang ini? Maka Umar mengatakan, ji'tu li ubashiraka bima qala Rasulullah SAW. Aku datang untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu apa yang Rasulullah SAW katakan. Apa yang Rasulullah SAW katakan. Belum lagi dia menyampaikan perkataan Rasul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, qad sabaqaka Abu Bakar. Sungguh Abu Bakar telah mengalahkanmu, telah mendahuluimu di dalam menyampaikan berita ini. Ya, maka qult in yaf'al fa innahu sabbaq bil khairat. Jika dia telah melakukan itu, ketahuilah wahai Abdullah bin Mas'ud, ternyata Abu Bakar udah dulu nyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Umar telat. Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar udah duluan nyampaikan berita gembira itu kepada. Maka Umar mengatakan, jika dia melakukan itu, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang yang selalu terdepan di dalam kebaikan. Mastabaqna khairan qat illa sabaqana ilaihi Abu Bakar. Tidak ada satupun kebaikan yang kita berlomba, melainkan Abu Bakar selalu berada di barisan yang terdepan. Abu Bakar selalu berada di barisan terdepan. Allahu Akbar. Makanya oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, man anfaqus zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka besok di akhirat dia akan dipanggil oleh pintu surga. Dia akan dipanggil oleh pintu surga. Yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, maka besok di akhirat dia akan dipanggil oleh pintu surga. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, kesengsaraan bagi orang yang dipanggil oleh pintu surga. Itu adalah kebahagiaan yang tidak tara, nggak ada lagi kesusahan, udah.
Setelah itu, dia dipanggil oleh pintu surga untuk masuk ke dalam surga dari pintu itu. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang nanti di akhirat yang dipanggil oleh semua pintu surga? Bukan satu pintu surga, tapi semua pintu surga memanggilnya. Pintu salat memanggilnya, pintu jihad memanggilnya, pintu sedekah memanggilnya, pintu puasa memanggilnya, pintu ini memanggilnya, dan itu memanggilnya. Ada enggak ya Rasulullah? Atau manusia ini akan dipanggil oleh satu pintu surga saja? Maka Nabi SAW mengatakan, qala na'am. Ada wahai Abu Bakar, wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap kau adalah salah satu di antara orang yang Allah panggil dari semua pintu surga. Kau adalah orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka melalui kajian kita ini, kita ingin memanggil, menghimbau kita semua. Ayo bersegera, ayo berpacu, ayo berlomba. Kalau enggak di bulan ini, kita berlomba di bulan mana? Di saat Allah Azza wa Jalla mengumumkan ampunan bagi mereka yang menginginkannya, mengumumkan sorga bagi mereka yang menginginkannya, mengumumkan kebebasan dari neraka bagi siapa yang menginginkannya. Ayo berlomba. Ya. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang terdepan, nomor satu, ya, di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Tapi mungkin untuk materi Ana cukupkan sampai di sini. Selanjutnya waktu yang tersedia beberapa menit ke depan kita gunakan untuk bersoal jawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita sediakan waktu yang ada untuk tanya jawab. Silakan bagi kamu muslimin dan muslimat yang bertanya. Kami telah buka telepon di 08117530.000. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 08117530.000 atau pertanyaan melalui telepon WA di 081175454444, kirim pertanyaan dan WA di SMS di 081175454444 di nomor yang sama. Baik, ikhwatal Islam, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan pertama kita dahulukan dari telepon. Nah, kalau belum ada dari telepon, kita coba angkat pertanyaan dari WA terlebih dahulu yang telah masuk. Pertanyaan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hanifah di Tarai. Ketika kita masuk ke toilet, akan tetapi kita lupa kalau di kantong baju kita itu ada Al-Quran saku, Ustaz. Kita baru ingat ketika telah berada di dalam toilet. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, seandainya kita masuk ke toilet, maka ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, ketika kita ingin buang hajat di tempat buang hajat. Ya, di antaranya kita membaca zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum kita masuk. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian kita mendahulukan kaki kiri. Ya. Kemudian selama berada di situ kita menghindari dari membaca kalimat-kalimat zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adab-adab. Begitu juga membawa mushaf ke dalamnya. Kecuali ya, kalau seandainya kita khawatir mushaf kita akan hilang, kalau seandainya kita taruh di luar atau kececer dan lain sebagainya, maka silakan kita bawa, cuman kita simpan di tempat yang aman, tempat yang tertutup dan tidak terbuka. Boleh seseorang masuk ke kamar mandi dan dia menyimpan mushafnya. Kalau seandainya dia khawatir kalau dia taruh sembarangan mushafnya hilang dan lain sebagainya, dia simpan di kantongnya, ya, atau dia simpan di dalam tasnya, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah ketika dia membawa mushaf tersebut dalam keadaan terbuka, ya, ke dalam toilet. Ini yang masalah, karena itu adalah kalamullah, mushaf yang suci, kitab yang suci. Maka tidak sepantasnya kita bawa ke tempat yang kotor, jorok seperti itu dalam keadaan dia terbuka. Tapi kalau seandainya dia tertutup, ya, berada di dalam kantong baju kita tertutup, tidak kita keluarkan, atau di dalam tas kita, maka tidak mengapa kalau seandainya kita khawatir. Tapi kalau seandainya tidak ada kekhawatiran, kita taruh di luar, maka ini tentunya lebih
lebih baik dan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambah dulu juga kepada kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan bagi kamu muslim dan muslimat di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kita persilakan. Kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa nih, mana Bapak? Dari Bapak Anis dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah. Dari Pak Hanif di Payakumbuh, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Yang saya ingin tanyakan masalah solawat tarhim Pak Ustadz. Solawat tarhim, solawat sebelum azan dikumandangkan. Iya. Apakah boleh atau tidak? Ada solawat di antara dua solat tarawih. Iya. Nah, itu aja yang ingin tanyakan Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Hanif dari Payakumbuh ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan kepada beliau dan kita semua. Baik. Pertanyaan beliau mengenai salawat. Ya, mengenai salawat. Adakah tuntunannya ya? Kita membaca salawat sebelum mengumandangkan azan. Ya. Begitu juga adakah tuntunannya untuk membaca salawat di waktu mengerjakan tarawehan antara rakaat ke rakaat, ya. Maka kita katakan kepada kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah bahwa salawat atau membaca salawat ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Kita diperintahkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dituntun untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik salawat yang sifatnya mutlak, kapan saja kita mau salawat silahkan. Ya. Atau salawat yang memang kita dianjurkan untuk bersalawat seperti ketika mendengar azan, selesai mendengar azan kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca zikir-zikir, setelah azan dan seterusnya. Atau ketika kita tasyahud di dalam salat, kita juga dianjurkan untuk bersalawat, bahkan menjadi rukun salat, ya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita hendaknya bersalawat. Nah, sekarang berkaitan dengan membaca salawat sebelum azan atau ketika akan memandangkan azan, adakah tuntunannya, dalilnya? Maka kita katakan sejauh dari apa yang kami baca dan kami pelajari, kami tidak menemukan adanya tuntunan membaca salawat sebelum azan. Ya, bersalawat sebelum azan. Tidak ada tuntunannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum asal beribadah atau hukum asal ibadah adalah terlarang selama ada dalil, ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan akan ibadah tersebut, maka barulah ibadah tersebut boleh kita kerjakan. Ya. Begitu juga di antara rakaat-rakaat salat tarawih, kita membaca salawat. Ini pun juga wallahu taala alam, kami tidak menemukan adanya dalil tentang itu. Tuntunan untuk membaca salawatan ketika kita mengerjakan salat tarawih dari rakaat ke rakaat. Maka oleh karena itu, yang mau berselawat kepada Nabi SAW, maka silahkan bersalawat sebanyak-banyaknya. Sebagaimana pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai salawat. Ya Rasulullah, ya, di waktu malam ini berapa aku harus bersalawat kepadamu? Apakah aku harus bersalawat kepadamu selama sepertiga malam? Sepertiga malam berarti lebih kurang sekitar 3 jam atau 4 jam. Nabi SAW mengatakan itu bagus, namun apabila lebih, maka itu lebih baik, kata Nabi SAW. Maka dia katakan, bagaimana kalau aku jadikan separuh malamku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, itu baik, namun kalau seandainya lebih, maka itu akan lebih baik lagi bagimu. Bagaimana? Lalu dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan semua malamku salawat untukmu. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila demikian, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesulitan darimu, kesedihan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, silahkan banyak salawat kepada Nabi SAW. Akan tapi ketika kita mengkhususkannya pada waktu-waktu tertentu atau amalan tertentu yang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka sebaiknya kita tinggalkan. Jangan kita lakukan. Khawatir kita masuk ke dalam kategori mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah, Ustaz, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Nah,
Pertanyaan yang ada di sini Ustaz dari Iya. WA Iya. berkenaan tentang haid ini Ustaz. Iya. Bismillah Ustaz, Bismillah Ustaz, kita biasanya halangan 6 hari dan diakhiri haid, keluar keputihan, tanda sudah berhentinya halangan. Tetapi sekarang udah 6 hari dan tidak ada flek, tetapi tidak ada keluar keputihan seperti biasa. Apakah kita sudah bisa mandi wajib, sholat dan puasa dan sebagainya? Apa harus menunggu keputihan keluar dulu baru kita mandi wajib? Nah, Iya. Tapi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkaitan dengan haid wanita, ini kapan sucinya, maka itu ditentukan dari terputusnya darah itu keluar darinya. Apabila darah itu telah terputus keluar darinya, ya, dan ditambah lagi berdasarkan waktu lama dia haid yang selalu berjalan dari bulan ke bulan. Maka kalau seandainya darah itu telah terputus dan waktunya pun juga telah sampai, biasanya dia masa haidnya 6, 7 ya atau 8 hari, dan sekarang tidak ada lagi darah yang keluar, alhamdulillah, dan dia cek, dia periksa dan memang tidak ada warna-warna yang menunjukkan masih haid dan sebagainya, meskipun belum keluar keputihan. Kalau seandainya darahnya telah berhenti dan dia cek dengan seperti yang dia lakukan, ya, dan tidak dia temukan bercak-bercak yang menunjukkan masih ada darah yang keluar, ya, maka ketika itu hendaknya, dan waktunya pun juga telah berakhir sesuai dengan kebiasaannya dari bulan ke bulan, maka hendaknya dia segera mandi kemudian mengerjakan sholat. Ya, kemudian mengerjakan sholat. Hendaknya dia segera mandi, kemudian mengerjakan sholat seandainya dia memiliki hutang qada shalah atau waktu sholat telah masuk. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Dan itulah pertanyaan yang dapat kita ajukan ikhwatal Islam karena keterbatasan waktu juga membatasi kita. Insyaallah taala kita akan kembali insyaallah di minggu yang akan datang. Semoga senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kajian hari ini ikhwatal Islam bersama guru kita Ustaz Adi Agustian LC hafizallahu taala seputar Ramadan. Selama Ramadan ini insyaallah taala di setiap Selasa pagi, mudah-mudahan kita kembali dipertemukan di pekan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.